Yesus lahir di sini. So tadi yang tempat bintang adalah tempat di mana Nabi Isa atau Yeshua atau Yesus lahir. Setelah lahir Yesus ditaruh ke Bethlehem, Yerusalem. That Bethlehem it's one of the Christian cities here in the Holy Land. It's very close to Jerusalem. We are talking about 15 kilometers from here to Bethlehem. To here, okay? Oke guys, sekarang aku udah masuk ke Bethlehem. Itu tadi ngelewatin tembok pemisah antara Israel dengan Palestina. So sekarang Bethlehem adalah teritori Palestina. Nah guys, aku sekarang berada di tembok. Kalau orang Israel itu bilangnya adalah tembok security. Kalau orang Palestina bilangnya tembok pemisahan. Jadi yang di sini udah di bagian set Palestina banyak grafitinya guys. Bedanya kalau di bagian sisi Palestina tuh banyak gambar-gambar grafiti, tapi kalau misalnya di bagian sisi yang dari pihak Israel gambarnya nggak ada gambar-gambar grafiti yang polos. Setelah berhenti sebentar untuk di tembok pemisah, sekarang kita langsung menuju ke tempat lahir Yesus. Di sini tempat lahirnya Nabi Isa atau Yesus itu atau Yeshua itu namanya The Church of Nativity. So kita akan di sana dan mungkin akan sedikit mengantri. Tadi pada saat checkpoint kan diperiksa semua ID-nya. Nah untuk orang Israel harus di checkpoint juga untuk masuk ke Palestina. Apakah mereka punya permit atau izin masuk? Begitu juga sebaliknya, apakah orang Palestina punya izin masuk untuk kerja dan ke hospital untuk masuk ke Israel? Jadi checkpoint adalah memeriksa ID card masing-masing orang yang masuk ke Israel atau ke Palestina. Jadi orang Palestina bisa masuk ke Israel, orang Israel bisa masuk ke Palestina. Oke, kita sampai guys. Loh, Starbucksnya kok jadi Square Bucks? Oke guys, gereja The Church of Nativity ini dibangun oleh Saint Helena, ibu dari Konstantin ya abad keempat. Karena pada saat itu semua Romawi dirubah menjadi Kristen. So ini ini benar-benar gereja yang dari 1600 tahun yang lalu. Dan di depannya sana ada masjid. Jadi antara gereja dan masjid berdampingan. Luar biasa. Dan untuk masuk ke pintu sana itu harus menunduk karena dulu dibangun pada saat zaman perang salib, karena dulu zaman itu tentara perang salib masuk ke tempat gereja ini dengan menggunakan kuda dan baju tentara yang berat. So dibangunlah pintu yang sangat sempit supaya tidak bisa masuk dengan kuda dan juga baju yang berat itu. So kita harus menunduk untuk masuk ke gereja The Native of Church ini. Nih aku masuk ke, aduh. Oke. Wow. How are you? I'm good. No, I'm with the group. Mau masuknya harus mengantri. One of the most important place for the Christian, okay, and also for the Muslim. That the Muslim they also believe in Jesus, and that's why for them
It's very important place, and that's why it's the only church that wasn't destroyed. Okay, we are talking about the same church from the 4th century. Now, here this church is built above the cave. That this cave, okay, the traditional place where Jesus was born. Now we are talking about cave. Why cave? Why they decide to go to cave? And what this cave it was? What do you know about it? The manger. The manger, it's the place where she put the baby. The manger where the animal they eat their food. Okay. Oke, ini dari abad keempat saat pertama kali dibangun gereja ini. Tapi kalau mosaik yang di atas itu, ini zamannya tentara salib dibangunnya. Wah, untuk menunggu satu persatu, antri untuk masuk untuk melihat tempat lahirnya Nabi Isa atau Yeshua atau Jesus. Kenapa dipilih kandang untuk tempat melahirkan Nabi Isa atau Jesus? Karena menurut kaum Yahudi, hukum Yahudi adalah jika perempuan melahirkan itu kan dianggap kotor, jadi dia harus berada di tempat yang kotor, sehingga kandang yang dipilih untuk berdarah-darah bekas melahirkan nggak ada masalah. Dan juga kenapa dipilih kandang, karena takutnya musim dingin dan kandang itu adalah tempat yang sangat hangat dan juga tempat sembunyi Maryam, karena beliau kan belum menikah dan dia melahirkan seorang anak yang takutnya dianggap anak perzinahan. Yesus lahir di sini. So tadi yang tempat bintang adalah tempat di mana Nabi Isa atau Yeshua atau Yesus lahir. Setelah lahir, Yesus ditaruh di sini tempat lahir. Nah, di sini tempat kita harus antri satu-satu untuk melihat tempat lahir dan juga tempat ditaruhnya Yesus. Alhamdulillah di sini, guys. Ini tempat masuknya berada di sini. Kita harus antri satu-satu ya. Yang di atas ini adalah Hieronymus, adalah penterjemah dari seluruh Injil versi asli ke bahasa Latin yang dipakai seluruh dunia. So guys, di tempat kelahiran Nabi Isa atau Yesus atau Yeshua ini dibagi dengan dua gereja. Yang satu ya gereja Katolik, yang satunya adalah gereja Ortodok Kristen. Sekarang aku berada di tempat gereja Katolik. Nah, ini aku keluar dari gereja. Yang sangat indah adalah di depan gereja ini terdengar bunyi doa dari masjid, guys. Ini depan gereja ini ada masjid. Kedengeran ya? Nah, sekarang azannya. Azan. Lihat ini gerejanya. Di sebelah sana seberangnya suara azan. Masya Allah ya, luar biasa. Sangat hidup berdampingan antara Kristen dan juga Islam. Ini yang aku bilang, di depan itu ada masjid, dan di sini church, gereja. Bethlehem. So guys, aku sekarang berada
Bethlehem, di mana di sini adalah tempatnya ladang penggembala yang didatangi malaikat pada saat Yesus sebelum lahir. Mereka dikasih tahu bahwa harus ke Bethlehem karena akan datang Al-Masih atau Mesias yang akan lahir di Bethlehem. So ini ladangnya mereka tinggal. The shepherd field. So very huge light, and it's light all the place, and they were singing and they told them about the birth of Jesus. That's why he built it. Now it's a Catholic church, and it's belong to the Franciscan. Here we have the church. From down we have the cave. From the other side, that they believe the shepherd they lived over there. Ini adalah kitab Injil dari bahasa seluruh negara, termasuk kitab Injil berbahasa Indonesia. Ya, dan ini menggambarkan para penggembala didatangin para malaikat yang dikabarkan bahwa akan datang seorang Mesias atau Al-Masih atau Mesias. Dan kemudian kita bisa melihat lagi gambar yang lain di sini bahwa mereka para penggembala datang karena disuruh malaikat bahwa kamu harus menemui seorang perempuan yang menggendong bayi, yaitu adalah Bunda Maria atau Siti Maryam, ibunda dari Yesus, Yeshua atau Nabi Isa. Dan di sini gereja ini dibangun oleh Antonio Barlucci. Masih baru sih ini, bukan kuno. Tapi tempat inilah tempatnya para penggembala zamannya Yesus atau Nabi Isa atau Yeshua. Now let's have a photo. Di lokasi inilah para penggembala ternak itu tinggal di dalam gua. Para penggembala ini yang menerima perintah langsung dari malaikat tentang kelahiran seorang Mesias yang lahir di kota Daud, yaitu seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan di tempat ladang penggembala ini ada di area West Bank, di mana adalah Palestinian Territory. Dan depan sana juga West Bank. Bet Sahur. Southeast fusion, but a lot. Here it's still Bet Sahur, and just 1 minute we are going to exit. They are working, and the majority of them is gonna be the Arab. The mountains, the far mountains, that it's Jordan, and here between Israel, Palestine, and between Jordan, that between us it's gonna be the Jordan Valley, and it's the Dead Sea. Israel. So guys, di depan hotel yang tadi aku ceritain, ini ada ini hotelku depan situ, ini adalah makam Islam kuno yang masih dilestarikan oleh Israel. So di Yerusalem ini di bawah teritori Israel. Jadi yang mau ke sini harus pakai visa Israel. Kalau ke Bethlehem itu teritori Palestina. Oh ya, ini kan Yerusalem itu kan tempat yang konflik antara Palestina dan juga Israel. Tapi semua sepakat, seluruh dunia sepakat menamakan Yerusalem adalah kota suci. Dan kalau di sini tuh weekendnya tuh dari Jumat, Sabtu, Minggu. Kenapa? Kalau hari Jumat kan harinya orang Islam, sholat Jumat. Kalau hari Sabtu itu Sabat buat untuk Yahudi atau pengikut Judaism, agama Yahudi, Judaism. Kalau Minggu adalah untuk Christian and Catholic. Setelah dari Bethlehem, setelah dari Bet Sahur, sekarang kita makan di grill bar. Karena ini hari Purim, banyak restoran yang tutup.
Dan di sini juga di mana-mana banyak tentara yang jagain kita supaya nggak ada keributan. Jadi jangan heran kalau di Yerusalem, di Tel Aviv, di mana-mana tuh kita lihat banyak tentara-tentara Israel yang berjaga-jaga di sini. Gila ini as. This is like Aduh, looks like double dip, but it's not double dip, huh? Makan ya. One time like that, and then. Gokil makanannya semua, ada daging kambing, sapi, ayam, segala macam daging dipesan deh. Yang pasti nggak ada adalah daging. Oke, dan aku sekarang berada di Christian Quarter atau bagian Christian, bagian sisi Christian ya guys. Oke, di sini aku berdiri di headquarternya of Roman. Itu deh tandanya. Carrying the cross from here, and he wear the Crown. crown of thorn. Di first station atau tempat di Roman yang aku tunjukin tadi itu adalah tempat pertama kali Yesus jalan membawa salib menuju Golgota. Dan yang ini sekarang adalah yang station kedua, Yesus membawa salib, Nabi Isa membawa salib melewati jalan ini guys. 14 station. Wow, ini jalan Via Dolorosa. Ini Via Dolorosa adalah jalan di mana yang tadi Yesus membawa salib sampai dengan 14 titik atau 14 station. Via Dolorosa, jalannya Yesus membawa salib. Aku baru saja keluar dari Via Dolorosa di mana tempat jalan salib, tempat Yesus membawa salib, dan aku berdiri di Muslim Quarter, perempatan Muslim, dan di sini menarik sekali karena di belakangku ini ada gereja, ya, ini gereja. Terus di depannya lagi adalah masjid, dan di sana ada sinagog. Menarik ya, berdempet-dempetan tempat rumah ibadah. Oke guys, di sini adalah stasiun ketiga Yesus pada saat jalan salib. Di sinilah pertama kali Yesus terjatuh dan dia bertemu dengan ibunya, Maryam atau Bunda Maria. Dan di situ adalah stasiun number 5 atau stasiun nomor 5 di mana Yesus berjalan jalan salib. Oke, ini di session yang ke-6 di mana Yesus bertemu dengan Veronica yang mengusap wajahnya pada saat Yesus membawa salib. Dan aku berada di session ke-7 yaitu di mana Yesus terjatuh sambil membawa salib kedua kalinya di tempat ini. Okay, Yes. here it's the Church of the Holy Sepulchre where Jesus was crucified. Here inside the church we have the Golgotha, that is exactly the place where Jesus was crucified, and we have the tomb of Jesus, the holy empty tomb of Jesus. Oke, jadi di sini ada, kita akan masuk ke arah ke Golgotha dan kemudian ada tempat makamnya Yesus dan di mana tempat Yesus dimandikan. Yuk kita masuk. Untuk ke Golgotha harus naik ke atas sana guys. Di Golgotha dari atas sana, dan ini adalah tempat di mana Yesus tubuhnya dikasih atau jenazahnya dikasih olive oil dan minyak mur di sini, dimandikan di sini. И вот тогда надо действительно прийти к родным устам и самим сказать. Dan aku berada di sebuah makam di mana dekat sekali dengan tempat Yesus dimakamkan. Sini nih di sebelah itu ada tempat Yesus dimakamkan dan harus antri ya. Jadi pada saat zaman Yesus ini yang bisa dimakamkan di sini, di sebelah makam Yesus adalah hanya orang-orang kaya yang bisa tadi masuk ke atau dimakamkan di situ. Wow. So guys, ini adalah makam yang dibangun kembali oleh Saint Helena.
dulu makam ini dihancurkan oleh Romawi, di mana niatnya adalah untuk supaya orang-orang melupakan Yesus. Tapi sekarang kemudian kemudian dibangun kembali oleh Saint Helena, dan inilah makam yang dibangun kembali. Dan harus antri ya guys. Antrinya luar biasa. Di atas itu adalah Golgota. Bukit Golgota. Oke guys, selesai untuk tour untuk umat Kristen. Dan di depan Bukit Golgota tadi ini gereja, ini depannya ada masjid dari Umar bin Khattab. Ya, tadi aku lupa informasiin bahwa yang mengkontrol Masjidil Aqsa itu adalah dari Israel dan juga dari Jordan. Jadi dikontrol oleh dua negara Masjidil Aqsa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta channel Jalha Baget, begitulah video yang saya tampilkan kali ini, di mana ada seorang artis muslimah pergi ke Israel, ke Bethlehem, mencium tempat lahir Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus. Bagaimana tanggapan saudara-saudara kita dari seberang mengenai video tersebut? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita terus tidak jemu-jemu untuk memberitakan kabar baik, memberitakan kabar sukacita, bersaksi who is Jesus man huwa Yeshua, siapa itu Yesus Kristus. Kenapa dia berani berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nabi dan Rasul yang lain, tidak ada yang berani berkata seperti itu. Ini yang harus dicari tahu oleh semua umat manusia. Kenapa dia berani berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kiranya video ini menjadi wawasan bagi kita. Dan sekaligus kita bisa tahu mana orang-orang yang bertoleransi dan mana orang yang tidak bertoleransi sama sekali. Terima kasih.